Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi metode harga pokok proses. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati dengan gelar SEMAK. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daryono, saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 28920500062. Saya dari Prodi Manajemen semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk pengertian metode harga pokok proses adalah metode yang mengakumulasi biaya berdasarkan tempat terjadinya proses produksi. Untuk tujuan metode harga pokok proses adalah menentukan harga pokok atau biaya per unit yang diperoleh dengan cara membagi jumlah biaya pada suatu periode tertentu dengan jumlah unit produk yang dihasilkan pada periode tersebut. Sedangkan untuk karakteristik metode harga pokok proses, yaitu produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Terus produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama, dan kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk perbedaan job order costing dan proses costing adalah: satu, untuk job order costing yaitu banyaknya pesanan yang dikerjakan selama periode. Yang kedua, biaya-biaya diakumulasi oleh masing-masing pesanan. Yang ketiga, kartu biaya pesanan sebagai dokumen kunci. Dan yang keempat, unit cost dihitung berdasarkan pesanan. Sedangkan untuk proses costing adalah: satu, produk tunggal yang dihasilkan selama periode waktu yang panjang. Yang kedua, biaya-biaya diakumulasi berdasarkan departemen. Yang ketiga, departemen production report adalah dokumen kunci. Dan yang keempat, unit cost dihitung berdasarkan departemen. Untuk perhitungan biaya proses, yaitu perhitungan biaya proses mengasumsikan arus yang berurutan dari satu departemen ke departemen lainnya. Biaya pemrosesan menambah biaya per unit ketika barang berpindah dari departemen ke departemen dalam melakukan proses-proses tertentu. Dua metode perhitungan biaya persediaan awal dalam perhitungan biaya proses, yaitu: satu, perhitungan biaya rata-rata tertimbang, yaitu merata-ratakan biaya penyelesaian persediaan awal pada periode sebelumnya atau dalam keadaan setengah jadi dengan biaya periode berjalan untuk mendapatkan biaya per unit. Unit persediaan awal menerima biaya per unit yang besarnya sama dengan unit yang baru dimulai dan diselesaikan selama periode bersangkutan, hingga semua unit yang ditransfer akan memiliki biaya per unit yang sama. Sedangkan untuk perhitungan biaya FIFO, yaitu dengan memisahkan biaya unit jadi yang terdapat pada persediaan awal dari biaya unit yang dimulai dan diselesaikan selama periode tertentu, mengasumsikan bahwa biaya persediaan awal mengalir keluar dari barang dalam proses terlebih dahulu. Untuk laporan biaya produksi dalam perhitungan biaya proses adalah: laporan biaya produksi dipergunakan untuk menghitung besarnya biaya produksi total dan per unit yang dibebankan pada produk. Perhitungan biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dilakukan pada satu departemen dan pada satu periode tertentu.
laporan biaya produksi dalam pembahasan ini akan dibatasi pada perhitungan biaya produksi dalam satu departemen selama 1 bulan. Untuk perhitungan biaya proses dilakukan dengan menggunakan 5 langkah. Jika dalam proses produksi atau operasi terdapat produk yang belum selesai atau barang dalam proses atau work in proses akhir, yaitu 5 langkah tersebut adalah langkah 1 menghitung unit fisik, untuk langkah kedua menghitung unit ekuivalen, untuk langkah ketiga menghitung biaya per unit, untuk langkah keempat menghitung biaya total biaya, untuk langkah kelima menghitung pembebanan biaya yaitu ke barang jadi dan ke WIP akhir. Untuk ilustrasi perhitungan biaya proses, contoh soal ini akan mengakumulasikan perhitungan biaya proses yang terjadi dalam perusahaan dengan berbagai kondisi proses produksi atau operasi. Yang dimaksud dengan kondisi adalah berkaitan dengan ada atau tidaknya persediaan barang dalam proses atau WIP awal maupun akhir. Untuk contoh soalnya yaitu PT Samsung memproduksi berupa HP setiap produk melewati 2 departemen, yaitu departemen pencatatan atau departemen 1 dan departemen pengujian departemen 2. Untuk kasus pertama, pada bulan Januari di departemen 1, informasi yang ada adalah untuk unit fisik WIP awal sebesar 0, mulai masuk dan diproses adalah 400, selesai dan ditransfer 400, biaya total belum diketahui, biaya yang ditambahkan yaitu bahan baku langsung 32 juta rupiah dan biaya konferensi sebesar 24 juta rupiah. Untuk kasus kedua, pada bulan Februari di departemen 1, informasinya yang ada adalah untuk unit fisik WIP awal sebesar 0, mulai masuk dan diproses yaitu 400, selesai dan ditransfer sebesar 175. Untuk WIP akhir 100% bahan baku dan 60% konferensi sebesar 225. Untuk biaya totalnya belum diketahui. Biaya yang ditambahkan yaitu bahan baku langsung sebesar 32 juta rupiah, biaya konferensi sebesar 18.600.000 rupiah. Untuk kasus pertama di bulan Januari di departemen 1 yaitu perhitungan biaya produk untuk PT Samsung adalah untuk mencari biaya total yaitu bahan baku langsung sebesar 32 juta rupiah ditambah biaya konferensi sebesar 24 juta rupiah, maka hasilnya sama dengan 56 juta rupiah. Dan untuk mencari biaya per unit, maka dari total biaya sebesar 56 juta rupiah dibagi 400 unit, jadi biaya per unit produk HP sebesar 140.000 per unit. Dan untuk perhitungan kasus kedua, jika kasus sudah melibatkan adanya persediaan akhir WIP, maka proses akuntansi mempunyai beberapa metode untuk menghitung biaya produksi, yaitu menggunakan metode rata-rata. 5 langkah digunakan untuk menyelesaikan kasus kedua, yaitu langkah 1 menghitung unit fisik. Unit fisik yang masuk atau input yaitu terdiri dari untuk unit WIP awal sebesar 0 unit, untuk unit masuk dan diproses sebesar 400 unit, untuk unit yang keluar atau output terdiri dari unit selesai dan ditransfer sebesar 175 unit, dan untuk unit WIP akhir sebesar 225 unit. Untuk menghitung langkah 1 unit fisik,
Dan langkah 2, unit ekuivalen. Untuk unit fisik WIP awal, jumlah unitnya adalah 0. Untuk unit masuk dan diproses, jumlah unitnya sebesar 400. Untuk jumlah input, jumlah unitnya 400. Dan unit selesai dan ditransfer, jumlah unitnya 175. Biaya bahan langsung 175. Dan untuk biaya konferensi sebesar 175. Untuk WIP akhir sebesar 225. Untuk biaya bahan baku langsung yaitu dikali 100% sama dengan 225. Untuk konferensi yaitu 225 dikali 60% sama dengan 135. Untuk jumlah output yaitu unit selesai dan ditransfer ditambah WIP akhir sebesar 400. Untuk biaya bahan langsung 175 ditambah 225 sebesar 400. Dan untuk konferensi 175 ditambah 135, jumlah outputnya sebesar 310. Untuk langkah ketiga dan keempat yaitu menghitung biaya total dan per unit ekuivalen. Untuk uraian biaya yang ditambahkan untuk total biayanya tadi sebesar Rp50.600.000 dan biaya bahan langsungnya sebesar Rp32.000.000 dan biaya konferensinya sebesar Rp18.600.000. Untuk unit ekuivalennya, biaya bahan langsungnya sebesar 400 unit, untuk biaya konferensinya sebesar 310. Maka biaya per unit ekuivalen yaitu 80.000, yaitu dengan membagi 32 juta ribu dibagi 400 unit sama dengan 80.000. Dan untuk biaya konferensinya sebesar 60.000, yaitu dengan cara membagi 18.600.000 dibagi 310 unit. Untuk langkah kelima yaitu pembebanan biaya ke produk jadi, untuk biaya bahan langsung sebesar 80.000 dikali 175 unit sama dengan 14 juta rupiah. Dan untuk biaya konferensinya 60.000 kali 175 unit sebesar 10.500.000 rupiah. Ke WIP akhir, biaya bahan langsung sebesar 80.000 dikali 225 unit sama dengan 18 juta rupiah. Untuk biaya konferensi 60.000 rupiah dikali 135 unit sama dengan 8.100.000 rupiah. Maka untuk total biayanya dari keseluruhan biaya bahan baku langsung ditambah konferensi ditambah biaya bahan langsung ditambah konferensi WIP akhir sama dengan sebesar Rp50.600.000. Berikut penjelasan dari saya mengenai metode harga pokok beserta contohnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.